Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Nah teman-teman, hari ini tuh saya mau ajak jalan-jalan Kakak Fikri ya. Tapi di sini tuh saya bebarengan sama Mama juga dan juga sama adik saya. Nah di sini Kakak Ridwan nggak ikut ya, dia itu main teman-teman sama teman-temannya. Nah dan untuk Dede Afiah nggak dibawa juga karena ada Pak suami ya teman-teman. Jadi kata Pak suami Dede Afiah jangan dibawa, takutnya nanti kepanasan ya teman-teman. Nah di sini Kakak Fikri saya ajak ke tempat yang deket-deket aja ya. Di sini saya mau ajak dulu Kakak Fikri ke alun-alun Lapang Merdeka Sukabumi ya teman-teman. Nah untuk alun-alun Lapang Merdeka Sukabumi yang pastinya itu teman-teman udah pasti pada tahu ya. Nah di sini saya mau ngadem dulu nih sama mama, sama adik saya gitu ya, dan juga sama Kakak Fikri. Nah singkat ceritanya saya udah ngadem teman-teman. Di sini saya mau lanjut perjalanan saya. Pokoknya di sini saya mau ngaprak ya, pokoknya mah jalan-jalan. Yang penting Kakak Fikri tuh seneng ya, karena untuk saat ini kan sekolahnya itu double ya. Dan dia yang pastinya itu jenuh. Jadi di sini saya mau bikin dia fresh lagi gitu teman-teman. Nah di sini Kakak Fikri jarang banget dibawa ajak main ke sini ya, karena walaupun dekat gitu, tapi untuk waktunya itu loh teman-teman. Padahal mas setiap hari Minggu dia libur ya, bisa banget saya itu ngajak Kakak Fikri jalan-jalan ke sini setiap hari Minggu. Tapi kan yang pastinya punya baby itu agak riweuh ya teman-teman, dan langkahnya pun agak susah gitu. Jadi untuk saat ini ya bersabar aja dulu buat Kakak Fikri ya. Nah di sini saya lanjut mau ke Lapang Merdekanya aja dulu teman-teman, karena Kakak Fikri katanya pengen naik sepeda listrik ya. Jadi saya bawa aja Kakak Fikri untuk ke Lapang Merdeka. Nah di sini Kakak Fikri udah naik sepeda listrik. Sepedanya itu udah sewa ya teman-teman, 20 ribuan. Itu tuh untuk 20 menit aja. Dan untuk mengelilingi Lapang Merdeka segede ini lumayan lama lah ya teman-teman ya. Nah di sini saya nungguin dulu Kakak Fikri, dan untuk adik saya dia itu ditawarin, katanya udah bosen, dia mah udah sering naik katanya. Jadi adik saya mama ikut nunggu juga ya teman-teman. Nah di situ tuh kan Kakak Fikri masih menjalankan sepeda listriknya, dan di sini belum 20 menit, tapi untuk di video saya skip aja ya teman-teman ya. Nggak 20 menitan saya rekam, karena yang pastinya pasti pada bosen ya teman-teman ya kalau ngelihat yang ini aja. Nah inilah situasi di Lapang Merdeka, walaupun hari-hari biasa tapi tetap rame. Ini tuh masih pagi banget ya teman-teman ya. Ini tuh sekitaran jam 7-an atau jam 8-an ya, lupa nih. Dan untuk semakin siang itu tuh semakin rame, semakin banyak orang juga, dikarenakan kan hari libur sekolah ya teman-teman. Yang pastinya hari biasa pun banyak anak-anak. Oke teman-teman, di sini sambil jalan-jalan saya mau nyempetin dulu untuk nyapa-nyapa teman-teman semua yang udah hadir di video kemarin ya. Dan untuk hari kemarin saya libur nggak up teman-teman, karena untuk videonya itu belum didubbing, jadi nggak sempet. Dan terus ada saudara saya teman-teman ya, jadi nggak sempet untuk di voice over. Oke, di sini saya berterima kasih kepada Bunda Ambarwati. Terima kasih juga buat Bunda Wulansari Dewi. Terima kasih buat Bunda Nike Dewantari. Terima kasih juga buat Bunda Sari Rahmadaniati. Terima kasih juga buat Bunda Nokia 3 atau Bunda Linda. Terima kasih buat Bunda Rosdiana, dan juga terima kasih buat Bunda Fami. Terima kasih juga buat Mamah Aurin. Terima kasih juga buat Mamah Lala aja. Siapa sih Mamah Lala aja? Terlupa nama aslinya teh ya, mohon maaf. Jadi saya panggil channelnya aja, nggak apa-apa ya. Terima kasih juga buat Bunda Asri yang di Medan. Terima kasih juga buat Bunda Haifah Zahratul Hidayah. Terima kasih juga buat Bunda Jamilah Ilah. Terima kasih buat Bunda Yuhani Eka, dan juga Bunda WXYZ atau Bunda Darwa. Terima kasih ya untuk semuanya. Oke, sekarang lanjut lagi nih ke cerita videonya. Nah barusan saya itu udah beli minuman ya buat Kakak Fikri, katanya pengen milkshake yang boba itu ya teman-teman. Dan di sini saya lanjut ngebakso, terus ngebubur, pokoknya tapi diselang-seling ya, nggak bebarengan, karena kan yang pastinya itu bakalan mual ya teman-teman. Tadi tuh udah ngebubur pagi-pagi sebelum ke lapang, terus barusan juga udah beli minuman. Dan minuman itu buat habis ngebakso kata Kakak Fikri ya. Ya nggak apa-apa sekali-kali ya teman-teman ya.
Ini kan untuk nyenengin anak, mudah-mudahan rezekinya semakin berlimpah gitu ya. Oke, di sini lanjut lagi untuk belanja-belanja kebutuhan dapur sekaligus untuk persabunan ya teman-teman. Nah, tadinya itu mau dua kalikan ya, mau belanja dulu untuk isi kulkas gitu teman-teman, untuk stok masakan. Terus nantinya itu mau kembali lagi ke pasar belanja persabunan, tapi dipikir-pikir yang pertama capek, yang keduanya itu sayang ongkos ya teman-teman. Nah, di sini mumpung sekalian capek, ya udah nggak apa-apa lah ya, saya belanja aja sekalian semuanya, biar nantinya itu tenang ya teman-teman. Saya itu nggak perlu kemana-mana lagi, dan nanti saya tinggal nyantai aja lah ya di rumah. Nah, di sini yang bikin saya kaget, Masya Allah, ini harga-harga pada melambung tingginya bukan main. Harga cabai rawit itu tuh sampai 80.000, harga cabai keriting itu tuh 100.000 teman-teman. Nah, di sini yang pastinya belanjaan saya itu over budget ya. Yang tadinya itu biasanya segitu tuh beli 5.000 rupiah, tapi untuk sekarang itu tuh 10.000 teman-teman. Nah, biasanya itu saya beli cabai rawit untuk seminggu itu cukup ya 5.000 rupiah, tapi dikarenakan yang lagi mahal, sekarang saya naikin harganya jadi 10.000 rupiah, dan itu tuh dapatnya sama kayak beli 5.000 di minggu kemarin ya teman-teman. Mungkin untuk sekarang harga pada naik itu menuju Rajaban dan juga tahun baru ya. Nah, di sini saya minta tolong nih sama si mamangnya ya, mau beli cabai keriting seharga 10.000, itu tuh di ons ya teman-teman ya. Ternyata itu tuh cuma 1 ons aja. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Dikarenakan kebutuhan juga teman-teman yang pastinya. Jadi mau nggak mau yang pastinya itu dibeli ya. Nah, di sini untuk cabai rawit, cabai keriting semuanya sih segar-segar, tapi harganya juga ikut lebih segar ya teman-teman. Nah, singkat ceritanya di sini itu saya udah pulang ya. Nah, di sini adik saya, mama, kakak Fikri juga deket saya ya teman-teman, makanya dia itu nggak kerekam. Nah, teman-teman, singkat ceritanya saya itu udah di rumah dan ini semua belanjaan saya belum saya bongkar. Di sini saya mau istirahat dulu aja ya teman-teman. Nah, setelah istirahat saya nggak lanjut untuk bongkar dulu belanjaan karena ada beberapa pekerjaan sedikit ya. Dan di sini saya mau cuci dulu perabotan ya teman-teman, karena sepulangnya dari pasar itu tuh ngelihat dapur, Masya Allah, lumayan berantakan ya teman-teman. Yang tadinya itu saya tinggal lumayan bersih gitu ya, udah dirapi-rapihin, tapi ternyata amburadul lagi. Daripada gregetan gitu ya, saya itu lanjut aja untuk cuci piring dulu teman-teman. Kalau untuk dapur itu tuh udah saya sapuin juga, udah saya bersih-bersihin lagi gitu kan. Karena kalau ngelihat berantakan teh gak enakan ya teman-teman ya. Ya bukannya sok rapi, bukannya sok bersih, tapi di sini ya tergantung kebiasaan kali ya teman-teman ya. Dan saya itu lebih enak ngelihat dapur yang lebih rapi dan juga bersih. Jadi menaikkan mood booster saya ya teman-teman ya. Nah, kemarin juga ada teman-teman yang nanya, katanya Bun, kenapa kok airnya pas udah nyuci piring itu tuh selalu ngalir gitu ya? Apa nggak sayang dengan airnya? Nah, di sini untuk airnya ini tuh kerannya bocor ya teman-teman. Walaupun kerannya itu udah dimatiin total gitu, tapi tetap airnya itu ada yang ngalir. Mungkin dikarenakan udah selek juga ya teman-teman. Nah, tadinya itu kemarin juga mau ganti kerannya, tapi karena budgetnya ya yang belum ada, ya udah saya pending dulu aja, karena untuk sekarang masih bisa diperbaiki lah ya teman-teman ya. Karena untuk di bawah kerannya masih bisa saya dipakein plastik biar nggak rembes teman-teman. Karena kalau nggak dipakein plastik itu tuh bakalan banjir ke bawah. Karena kan teman-teman juga tahu sendiri ya, untuk pinggiran wastafel itu tuh kan terbuat dari kayu ya teman-teman, bukannya tembok. Maka dari itu airnya bisa rembes ke bawah. Nah, di sini saya akalin aja dulu untuk bawah kerannya, dan kalau untuk air yang mengalir itu tuh mau bagaimana lagi ya teman-teman ya. Tapi untuk air yang ngalir itu tuh sedikit teman-teman, jadi nggak banyak seperti yang kayak dipakai gitu ya. Nah, untuk ganti keran itu tuh saya mau milih yang murah-murah aja dulu nantinya, biar nantinya itu bisa dimatikan airnya ya teman-teman. Jadi selain sayang air juga, di sini kan nantinya itu kayak nyiprat-nyiprat gitu ya teman-teman ya, karena untuk air yang kecil itu tuh nantinya kena ke saringan sampahan wastafel. Itu tuh yang pastinya nyiprat lumayan deres ya teman-teman. Dan yang pastinya itu tuh saya sering ngelap bawah keramik biar nggak becek ya teman-teman, karena takutnya nanti jatuh atau gimana. Terus lagian kalau nggak dilap itu tuh kan kalau basah mah yang nggak enak, lembab gitu ya, dan diinjak pun nggak nyaman.
Terus ada juga nih yang tanya, Bun, untuk pencuci piringnya katanya ada saran ya. Itu tuh beli yang 4 ribuan aja, terus ditaruh deket storage box kayak gitu, jadi nyusun gitu ya teman-teman. Nah di sini saya suka untuk pencuci piringnya itu yang besar-besar, yang hampir 1 liter ya teman-teman, yaitu 950 ml, yang harganya itu Rp10.000, jadi jauh lebih terjangkau, jauh lebih hemat juga. Nah untuk belinya itu nunggu diskon dulu ya teman-teman, karena untuk harga normalnya itu 17 ribuan. Nah kalau udah harga diskon itu tuh saya beberapa kali check out ya teman-teman, kadang 2 kali, kadang 3 kali check out, karena lumayan lah ya. Untuk 1 liter itu 1 liter kurang ya, atau 950 ml itu tuh untuk 1 bulan kurang sih menurut saya ya teman-teman, jadi lumayan hemat ya. Jadi untuk harga 10.000 dapat pencuci piring yang lumayan gede, dan itu tuh mereknya Mama Lemon, dan itu tuh cocoknya saya yang itu ya. Kalau untuk merek Sunlight saya mah kurang cocok teman-teman, karena busanya itu kurang ya. Nah di sini saya mau review dulu beras teman-teman, karena untuk dispenser beras udah kosong, jadi saya mau isi lagi. Nah ini untuk sisanya nanti saya bakal dahulukan ya yang di dalam karung itu teman-teman, biar nantinya itu nggak banyak wadah-wadah ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.